Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aliuddin Arifa dari kelas 12 IPA 3 akan melaporkan hasil praktikum saya tentang korosi yang telah saya lakukan beberapa hari kemarin. Di PowerPoint kali ini kita akan membahas tentang pengertian korosi, reaksi redoks, dan praktikum korosi. Yang pertama, apa itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Selanjutnya, bagaimana proses terbentuknya karat atau korosi? Korosi merupakan proses elektrokimia yang terjadi melalui reaksi redoks di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Ketika besi bertemu dengan oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga akan menghasilkan senyawa baru yang disebut dengan karat. Selanjutnya ada reaksi redoks. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi, yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi, itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi, yaitu O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH-. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi, membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi atau Fe2O3 NH2O. Selanjutnya kita masuk ke praktikum korosi. Yang pertama, apa tujuan praktikum yang telah saya lakukan? Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Selanjutnya, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah yang pertama, 6 buah paku, 6 gelas plastik, air biasa, larutan asam cuka, larutan garam atau NaCl, plastik wrap, dan air panas. Langkah atau cara kerja yang pertama, beri tanda berbeda A, B, C, D, E, dan F pada masing-masing gelas plastik. Lalu, masukkan air biasa pada gelas A, air panas atau air matang pada gelas B, larutan asam cuka pada gelas C, larutan garam pada gelas D, dan biarkan gelas E dan F kosong. Selanjutnya, masukkan paku pada masing-masing gelas dengan setiap gelas berisi 1 paku. Lalu, tutup gelas F dengan plastik wrap dan biarkan gelas E terbuka. Dan amati dan catat perubahan selama 7 hari. Berikut adalah tabel pengamatan. Bisa dilihat di air mentah. Pada percobaan saya, paku mulai berkarat pada hari kedua sama dengan di air matang atau di gelas B. Keduanya berkarat hingga hari ke-7. Dan warna air pada awalnya tidak berwarna dan pada hari ke-7 berubah menjadi keruh. Lalu pada larutan cuka, dari hari pertama hingga hari ke-7 tidak ada karat, namun warna pakunya berubah menjadi kehitaman. Pada awalnya airnya tidak berwarna dan pada hari ke-7 airnya berubah menjadi agak kecoklatan. Lalu pada larutan garam,
paku mulai berkarat pada hari ketiga hingga hari ketujuh. Warna air pada awalnya tidak berwarna dan di hari ketujuh airnya menjadi keruh. Lalu pada gelas terbuka tidak berkarat dari hari pertama hingga hari ketujuh, dan pada gelas tertutup sama sekali tidak berkarat dari hari pertama hingga hari ketujuh. Selanjutnya ini ada dokumentasi percobaan dari hari pertama hingga hari ketujuh. Ini di hari pertama kita bisa lihat airnya masih bening. Hari kedua mulai ada yang keruh. Hari ketiga, keempat, kelima makin keruh. Di gelas E dan F tetap sama. Dan ini di hari ketujuh di gelas A atau yang berisi air biasa ini airnya sangat keruh ya. Di B juga keruh. Di C agak kecoklatan airnya. Di D agak keruh. Di F tidak ada karat, tidak ada apapun yang terjadi. Di E dan di F juga tidak terjadi apa-apa. Pembahasannya, pada gelas A, paku mulai berkarat pada hari kedua dan bertambah karatnya hingga hari ketujuh. Hal ini terjadi karena oksigen yang berada dalam air akan teroksidasi sehingga menyebabkan karat. Pada gelas B, paku mulai berkarat pada hari kedua sama seperti di gelas A. Namun, pada gelas B, korosi berlangsung lebih lambat dari gelas A. Hal ini disebabkan kadar oksigen di gelas B lebih sedikit dari gelas A yang disebabkan pemanasan pada awal percobaan. Pada gelas C, di percobaan saya, paku yang ada di dalam larutan cuka tidak mengalami korosi, namun berubah warna menjadi kehitaman dan air berubah agak kecoklatan. Pada gelas D, paku mengalami korosi. Hal ini dikarenakan larutan garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang besar dapat meningkatkan laju aliran elektron sehingga korosi berlangsung cepat. Akan tetapi, pada percobaan saya, konsentrasi elektrolitnya kurang sehingga laju korosi berlangsung sedang. Pada gelas E, pada percobaan saya, walaupun paku disimpan dengan keadaan terbuka dan kontak langsung dengan udara, paku tidak mengalami korosi. Pada gelas F, paku tidak mengalami korosi karena tidak kontak langsung dengan udara atau oksigen. Selanjutnya, ada faktor penyebab korosi. Yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Yang kedua, temperatur dan suhu. Yang ketiga, derajat keasaman. Yang keempat, permukaan logam yang tidak rata. Yang kelima, terbentuknya sel elektrokimia atau galvanic coupling. Yang keenam, elektrolit. Dan yang ketujuh, bakteri pereduksi. Selanjutnya, ada dampak korosi. Logam yang berkarat akan menurunkan ketahanan atau kekuatan logam tersebut. Karena lama-kelamaan akan keropos dan terkikis. Dampak yang ditimbulkan korosi dapat berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung adalah terjadinya kerusakan pada peralatan, permesinan, atau struktur bangunan. Dan kerugian tidak langsung, terhentinya aktivitas produksi karena terjadinya pergantian peralatan yang rusak akibat dari korosi. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan korosi? Yang pertama, kita bisa melakukan pengecatan. Yang kedua, melumuri dengan pelumas seperti oli. Yang ketiga, dibungkus dengan plastik. Yang keempat, tin plating atau pelapisan dengan timah. Yang kelima, chromium plating atau pelapisan dengan krom. Yang keenam, pengorbanan anode atau sacrificial protection. Yang ketujuh, galvanisasi atau pelapisan dengan seng. Dan yang terakhir, mengatur kelembapan udara. Dari percobaan praktikum saya, dapat disimpulkan bahwa faktor utama terjadinya korosi adalah air dan oksigen. Bisa dilihat pada air paku cepat mengalami korosi, dan pada gelas
dan pada gelas tertutup dan tidak berisi air, paku tidak mengalami korosi. Selanjutnya, faktor utama yang mempercepat terjadinya korosi adalah konsentrasi larutan elektrolit. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin cepat laju korosi. Terima kasih, cukup sekian laporan praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.